Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Aditya SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda. Hari ini, saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita untuk merenungkan soal kerendahan hati dan penyerahan diri total pada Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, hari ini dalam bacaan Injil, kita akan bertemu dengan cerita mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita tahu pada zaman Yesus, mungkin juga pada zaman ini, tapi yang pasti pada zaman Yesus, semua orang yang menderita sakit kusta adalah orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dijauhkan dari masyarakat. Mereka tinggal sendirian. Dan di samping itu, lebih jauh mereka ini juga sering dicap sebagai orang berdosa. Sakit kusta yang mereka derita dianggap sebagai satu hukuman dari Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, stigma juga mereka dapat karena penyakit kusta ini membuat penderitaan orang-orang kusta sungguh luar biasa. Beberapa hal penting yang bisa kita renungkan, saudara dan saudariku, dari kejadian Yesus yang menyembuhkan orang kusta ini. Yang pertama, ada keberanian dari si kusta, keberanian yang didasari oleh imannya bahwa Yesus ini bisa menyembuhkan dia. Dia tidak malu untuk tampil depan umum dan langsung berlutut di hadapan Yesus, meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan dia. Satu keberanian yang didasari oleh iman yang luar biasa dari si kusta ini. Yang kedua, caranya memohon pada Yesus. Dia meminta dengan penuh kerendahan hati. Dia serahkan seluruhnya keputusan pada Yesus. Tidak ada unsur paksaan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan memutuskan untuk menyembuhkan, bukan dia. Satu kerendahan hati juga yang saya kira didasari, dilandasi oleh iman. Yang ketiga, Yesus hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus menunjukkan kasih Bapa. Dia menunjukkan wajah Allah yang penuh maha rahim itu, yang penuh belas kasih itu. Belas kasih terutama terhadap mereka yang terpinggirkan, mereka yang terjauhi dari masyarakat. Lebih dari itu, Yesus yang menyentuh si kusta, membuat bukan hanya secara jasmani dia sembuh dari penyakit kustanya, tetapi lebih dari itu, sentuhan kasih Yesus membuat kesembuhan secara rohani, membangkitkan si kusta kembali untuk menjadi manusia lagi. Secara psikologis dia disembuhkan. Itu yang keempat. Yang kelima, Yesus minta pada si kusta untuk perlihatkan dirinya pada para imam dan juga memberikan persembahan sebagai tanda pentahiran dalam melaksanakan juga hukum Musa. Syukur Yesus minta supaya dia persembahkan atas mujizat Allah, atas kasih Allah yang dia alami. Saudara dan saudariku seiman, pesan Injil hari ini buat kita saya rasa sangat jelas. Kita diundang oleh Tuhan Yesus untuk tidak pernah takut, tersungkur, berlutut di hadapannya, terutama dalam kesusahan hidup kita. Dan dengan penuh kerendahan hati, serahkanlah secara total kepada Tuhan. Biarkanlah Tuhan
yang memutuskan pada waktunya. Tapi yang pasti rencana Tuhan akan indah pada waktunya, bukan pada waktu kita. Penyerahan total kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati yang dilandasi oleh iman yang teguh adalah hal yang esensial buat kita para pengikut Tuhan Yesus. Di samping itu, kita tidak boleh lupa setiap hari kita diundang untuk selalu bersyukur atas segala rahmat karunia yang sudah Tuhan berikan pada kita. Saudara dan saudariku, mari kita berjuang untuk hal ini dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala rahmat dan kasih yang sudah kami terima daripada-Mu. Bantulah kami agar kami boleh selalu berlutut di hadapan-Mu dan memohon dengan rendah hati agar kusta-kusta kami disembuhkan. Bantulah kami juga untuk tahu bersyukur setiap saat kepada-Mu atas segala karunia rahmat yang sudah kami terima. Tuhan, secara khusus kami mau serahkan seluruh keluarga kami, sahabat kami, semua orang yang sedang mengalami sakit karena virus COVID-19. Sembuhkanlah mereka, Tuhan. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, terutama mereka semua yang sedang menderita COVID-19. Semuanya diberkati oleh berkat Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.